يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, setelah kita membahas tentang sikap-sikap kita kepada orang yang sudah meninggal, pada kesempatan yang baik ini kita ingin membahas tentang sikap-sikap kita terhadap orang yang mendapatkan musibah. Orang yang mendapatkan musibah tentunya sedih. Dan di saat inilah kita harus memainkan peran kita dengan baik. Jangan sampai kesedihan yang menimpa seseorang akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyirus sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun." Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan satu dukungan sehingga ia masih memiliki harapan untuk bisa meraih yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa basyirus sabirin." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, di mana ketika mereka menghadapi musibah, maka mereka mengatakan bahwa inna lillahi, kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan sudah pasti kami akan kembali kepada Allah. Allah menuliskan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu sikap yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendapatkan musibah. Allah ingin membantu orang-orang seperti ini supaya tidak jatuh kepada lubang kesesatan, karena biasanya orang yang terkena musibah boleh jadi ia berputus asa, dan ketika orang itu berputus asa maka ia tidak memiliki harapan lagi untuk bisa menjadi orang yang baik, orang yang sempurna, orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan inilah kita berusaha untuk membahas apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat saudara kita, melihat teman kita, melihat tetangga kita menghadapi musibah. Yang pertama, kita harus mengungkapkan duka cita kita kepada orang yang mendapatkan musibah. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan musibah itu perlu dukungan orang lain. Lah ketika kita berduka cita dengan apa yang menimpa kepadanya, maka kita sedang membantu dirinya untuk bisa bangkit kembali. Kita katakan bahwa bukan hanya kamu saja yang berduka atas musibah ini, kita pun sebagai temanmu, sebagai orang yang seakidah denganmu, merasakan sedih dengan apa yang telah menimpamu. Ini merupakan satu metode untuk bisa meringankan beban mental
beban kejiwaan yang ada dalam orang yang mendapatkan musibah. Berduka cita akan sangat urgen ketika musibah yang dialami oleh seseorang itu menyangkut tentang kematian salah satu keluarganya. Makanya Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam mengatakan at-ta'ziyatul wajibatu ba'da dafni. Jadi kita mengungkapkan duka cita kita dengan orang yang ditinggal merupakan satu kewajiban yang harus kita lakukan. Ini merupakan penjelasan indah dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam terkait dengan ta'ziyah. Kemudian setelah kita mengetahui perlunya kita mengungkapkan duka cita, maka ada hal yang penting yang harus kita lakukan, yaitu kita harus hadir di acara-acara yang dimiliki oleh orang yang ditinggal sebagai bentuk perhatiannya kepada si mayit. Contoh doa atau tahlil. Karena hal ini akan memberikan satu kekuatan kepada yang tertinggal supaya ia selalu memiliki harapan dalam hidup. Ketika ia ditinggal oleh orang tuanya, maka dengan kita hadir di acara-acara tahlilan orang tuanya, kita secara tidak langsung mengatakan bahwa jangan sedih, kami masih ada, kami akan selalu bersamamu, kami akan selalu membantumu. Orang tuamu sudah meninggal, tapi hal ini bukan berarti kamu hidup sendirian, kami ada. Makanya Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam menganjurkan kita untuk hadir di acara-acara seperti ini. Kafaka min at-ta'ziyah bi ayyaraka sahibul musibah. Kalau seandainya kita tidak mengucapkan bela sungkawa, duka cita kita, tapi kita hadir ketika acara tahlilan, maka hal ini sudah cukup. Kemudian adab berikutnya, kalau seandainya kita memiliki kesempatan untuk berbicara dengan orang yang mendapatkan musibah, maka hal ini jauh lebih baik. Di mana hal ini telah dipraktikkan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam tatkala beliau menemui seseorang yang telah ditinggal oleh orang yang ia cintai. Beliau mengatakan, jabarallahu wahnakum wa ahsana azakum wa rahima mutawaffakum. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menguatkan dirimu ketika menghadapi cobaan ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesedihanmu sebagai satu wasilah untuk turunnya rahmatnya kepadamu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang sudah meninggal. Ini merupakan satu ungkapan bela sungkawa yang diberikan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, dan ini perlu kita ucapkan kalau seandainya kita memiliki kesempatan, karena boleh jadi kita tidak memiliki kesempatan. Contoh ketika yang meninggal adalah orang yang penting, sehingga yang hadir di tahlilan itu orang banyak, sehingga kita tidak bisa langsung mengucapkan kepada orang yang tertinggal. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan menyempurnakan bahasan ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.